Saat timnas Indonesia mengupgrade skuad dengan 3 pemain naturalisasi, timnas Australia justru mendapatkan skuad rombeng. Tim berjuluk Soceros akan menghadapi Garuda pada laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 20 Maret 2025, mendatang. Australia kini berada di peringkat 2 grup C, hanya unggul sebiji poin dari Indonesia di peringkat 3. Pemenang laga ini bisa mendapuk diri sebagai calon kuat pendamping Jepang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sayangnya, Australia datang ke laga ini dengan skuad compang-camping. Terdapat 5 bek tengah yang absen karena cedera, yaitu Harry Souttar, Alessandro Circati, Hayden Matthews, Thomas Deng, dan Giannis Stensnes. Kiper Aston Villa pesaing Emiliano Martinez, Joe Gauci, juga absen karena faktor kebugaran. Penyerang andalan beberapa tahun terakhir, Mitchell Duke, tidak dipanggil karena minim menit main di klub. Kami mendapatkan beberapa pemain absen karena cedera, sayang sekali, tutur Popovic di laman resmi Soceros. Tapi, itu memberi peluang bagi pemain lain. Beberapa pemain kunci cedera, tentu saja, tapi saya percaya pemain lain yang terpilih akan mengambil peluang tersebut. Dibanding 1 dekade silam saat Australia memiliki pemain bintang di Premier League, skuad saat ini terbilang miskin talenta. Jika kami dapat memperdalam skuad, membuat skuad lebih kuat, anak-anak ini mendapatkan kesempatan itu sekarang, tandas Popovic. Sementara itu, timnas Indonesia akan menghadapi laga ini dengan kekuatan penuh, bahkan tambahan pemain dari laga sebelumnya. 3 pemain naturalisasi baru dipastikan dapat tampil, yaitu Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, dan Ben James. Skuad lama peninggalan Shin Tae-yong ditambah 3 pemain tersebut bakal menjalani pertandingan pertama di bawah Patrick Kluivert. PSSI secara resmi mengumumkan bahwa Emil Audero, Ben James, dan Joey Pelupesi sudah menerima surat eligibility to play representative team dari FIFA. Dengan diterimanya surat tersebut, PSSI memastikan bahwa perpindahan federasi 3 pemain tersebut telah resmi diputuskan. Mereka bahkan dipastikan sudah bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Menghadapi pertandingan krusial ini, timnas Indonesia mendapatkan kabar baik karena 3 pemain naturalisasi terbaru sudah bisa memperkuat tim. Erick Thohir mengungkapkan 3 pemain ini sudah didaftarkan PSSI untuk membela skuad Garuda melawan Australia dan Bahrain nantinya. Alhamdulillah Emil Audero, Ben James, dan Joey Pelupesi sudah melewati proses perpindahan federasi dan bisa didaftarkan untuk pertandingan timnas Indonesia, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Jumat, 14 Maret 2025. 3 pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa ini bisa memperkuat timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ucapnya. Orang nomor 1 di PSSI ini mengatakan bahwa selesainya proses naturalisasi Emil Audero dan 2 pemain lain ini pastinya menjadi kabar baik. Mantan pemilik Inter Milan ini bahkan memastikan 3 pemain ini bakal memberikan yang terbaik. Erick Thohir juga menaruh harapan dengan adanya tambahan pemain ini. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa tampil di panggung dunia, kata Erick Thohir. Kita bawa Garuda mendunia, tuturnya. Mes Hilgers bercerita kepada FIFA bahwa ia yakin Patrick Kluivert akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Awal tahun 2025 ini bisa dibilang menjadi momen yang paling mengaduk-aduk perasaan penggemar timnas Indonesia. Pada awal 6 Januari 2025, skuad Garuda resmi berpisah dengan Shin Tae-yong. Nahoda asal Korea Selatan tersebut didepak PSSI dari kursi kepelatihan timnas. Ada beragam alasan seperti komunikasi dan pemilihan taktik yang membuat Shin tersingkir. Padahal, Shin masih memiliki kontrak hingga tahun 2027. Kendati demikian, tak butuh waktu lama bagi PSSI untuk mencari pengganti Shin. Sepekan setelah pemecatan Shin, PSSI langsung mengumumkan pelatih anyar. Legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, didapuk untuk menangani skuad Garuda. Kedatangan Patrick ke skuad Merah Putih pun disambut hangat oleh para pemain. Salah satu pemain yang menyambut kedatangan pelatih berusia 48 tahun itu adalah Mes Hilgers. Meski sudah berganti pelatih, BFC Twente tersebut melihat adanya perkembangan di tubuh timnas. Tim Merah Putih dirasa semakin hari semakin menunjukkan kekuatannya. Ia juga mengatakan bahwa kedatangan Patrick membawa angin segar di tim. Bersama sang legenda de Oranye, para pemain akan mengalami perkembangan kualitas. Apa yang saya rasakan tentang semua hal dan tentang skuad Indonesia saat ini adalah bahwa kami selalu memiliki tim yang kuat dan masih muda, kata Hilgers, dikutip superbowl.id dari laman resmi FIFA. Kami juga tumbuh seiring berjalannya waktu, jelasnya. Dengan pelatih baru, kami akan berkembang sebagai pemain, pungkasnya. Pelatih timnas Bahrain,
Dragan Talajic menyindir timnas Indonesia. Ia menilai Bahrain seperti melawan Belanda ketika berhadapan dengan skuad Garuda. Talajic heran timnas Indonesia selalu punya pemain naturalisasi baru. Untuk melawan Bahrain, skuad Garuda memiliki 3 pemain yang baru dinaturalisasi. Ketiganya yakni Emil Audero yang bermain untuk Palermo di Italia, Dean James bersama Go Ahead Eagles di Belanda, dan Joey Pelupesi dengan Lommel SK di Belgia. Melawan timnas Indonesia, setiap kali daftar tim diumumkan, selalu ada 2 atau 3 pemain baru, ujar Kalajic dilansir dari GDN Online. Seperti diketahui, Audero sebelumnya merupakan kewarganegaraan Italia walaupun lahir di Indonesia. Adapun James dan Pelupesi berkewarganegaraan Belanda. Sekarang, ada 1 penjaga gawang baru dari Serie A dan 2 pemain lainnya dari Belanda, seolah-olah kami akan bermain melawan Belanda, kata Kalajic. Tetapi kami siap untuk apapun, kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan, dan kami tidak takut, imbu juru taktik berdarah Bosnia dan Herzegovina itu. Jawaban menohok pula Romeni atas sarkas pelatih Bahrain yang sebut timnas Indonesia rasa Belanda. Pemain timnas Indonesia, pula Romeni beri jawaban menohok atas sarkas pelatih Bahrain, Dragan Talajic, yang sebut timan Indonesia rasa Belanda. Romeni mengatakan bahwa pelatih Bahrain ketakutan kepada timnas Indonesia karena pemainnya, khususnya keturunan, banyak yang mentas di Eropa. Beberapa waktu yang lalu, pelatih Bahrain sempat mengeluarkan sarkas untuk timnas Indonesia. Romeni yang merupakan pemain keturunan pun menegaskan bahwa dia serta rekan yang lain adalah orang Indonesia. Meski muncul kritikan soal banyaknya pemain naturalisasi, pemain Oxford itu tetap menegaskan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia dan bermain mewakili negaranya. Kami sekarang orang Indonesia, kami semua orang Indonesia, memiliki darah Indonesia, kami semua satu tim, kami mewakili negara ini, kata Romeni. Lebih lanjut, Romeni memberi sindiran yang menohok. Pemain kelahiran Belanda itu menyatakan bahwa mungkin pelatih Bahrain itu ketakutan dengan situasi timnas Indonesia lantaran banyak pemain keturunan yang merumput di Eropa. Mungkin mereka takut karena banyak pemain Indonesia yang bermain di Eropa, tetapi kami punya darah Indonesia. Kami pun merasa beruntung karena punya banyak pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa, jadi kami akan menunjukkannya, tutur Romeni. Update ranking FIFA hari ini, posisi timnas Indonesia turun 1 peringkat pada Rabu, 12 Maret 2025. Meskipun belum memulai pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tim asuhan Patrick Kluivert itu harus turun 1 tingkat ke urutan 132 dunia. Penurunan timnas Indonesia ini hasil Malawi yang meraih kemenangan di kualifikasi African Nation Championship. Malawi berhasil meraih 2 kemenangan atas Komoro dengan skor 0-2 pada 2 Maret 2025 dan menang 2-0 pada 8 Maret 2025. Dilansir dari football-ranking.com, 2 kemenangan tersebut membuat Malawi naik dari urutan 131 ke 126 dunia berkat tambahan jelima 73 poin. Sementara itu, imbas dari kemenangan Malawi, membuat timnas Indonesia turun 1 peringkat ke urutan 132 dunia. Meski begitu, timnas Indonesia masih berpotensi meroket lagi, karena belum melakoni pertandingan FIFA Matchday periode Maret 2025 ini. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret, kemudian menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Jika mampu mengalahkan Australia dan Bahrain, akan membuat timnas Indonesia berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Selain itu, kemenangan di 2 laga tersebut juga akan membuat skuad Garuda melesat di ranking FIFA. Hal tersebut tak lepas dari jarak antar negara di ranking FIFA yang cukup jauh, sehingga berpotensi membuat timnas Indonesia panen poin. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi 131 dunia dengan memiliki 1130,50 poin. Sedangkan Australia jauh di atas Garuda, berada di peringkat ke-26 dengan 1544,15 poin. Lalu Bahrain ada di peringkat ke-81 dengan 1307,85 poin. Berdasarkan perhitungan dari football-ranking.com, timnas Indonesia akan mendapatkan 76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Australia. Hasil imbang melawan Australia pun akan membuat timnas Indonesia meraup tambahan di 26 poin. Sementara jika menang atas Bahrain, timnas Indonesia meraup 16,68 poin di ranking FIFA. Jika dikalkulasi, timnas Indonesia akan panen poin jika memenangkan 2 laga tersebut. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 37,64 poin di ranking FIFA jika berkat tambahan poin di atas, perolehan angka timnas Indonesia menjadi 1,168,14 poin. Jika menilik dari daftar ranking FIFA saat ini,
Tambahan poin tersebut akan membuat timnas Indonesia melesat ke posisi 115 dunia. Timnas Indonesia akan menempel ketat sang rival dari ASEAN yakni Vietnam, yang kini nangkring di posisi 112 dengan 1175,01 poin. Meski begitu, tambahan poin tersebut tidaklah mutlak, sebab hal ini masih tergantung dengan hasil-hasil tim lainnya di FIFA Matchday periode Maret 2025 ini. Sandy Walsh akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Sandy semakin solid saat bergabung ke Yokohama F. Marinos tahun ini. Termasuk baru saja memberikan satu asis penting untuk kemenangan YFM atas Shanghai Port pada ajang AFC Champions League 2024-2025. Sementara itu, pertandingan ini jadi laga terakhir sebelum menjalani jeda FIFA Matchday, artinya dia bisa segera merapat ke skuad Garuda pekan ini. Sandy Walsh menjelaskan bahwa pemanggilan ke timnas selalu spesial. Sang pemain saat ini sudah mencatatkan 17 caps dengan kontribusi 2 gol. Dia berharap bisa memberikan banyak dampak positif di skuad Garuda. Terpilih masuk ke dalam tim nasional Indonesia selalu menjadi perasaan yang spesial bagi saya, kata Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari laman Yokohama F. Marinos. Pemain berusia 29 tahun ini melanjutkan, dia sudah tidak sabar bertemu dengan staf kepelatihan baru di timnas. PSSI menunjuk Patrick Kluivert yang akan bertugas bersama Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Ini jadi era baru setelah PSSI memecat Shin Tae-yong di bulan Januari lalu. Menurutnya, ini jadi perubahan yang penting karena mereka akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan ini. Dia menyadari bahwa persaingan di Piala Dunia akan semakin sulit dan mereka harus bekerja keras demi mendapatkan hasil terbaik. Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan staf pelatih yang baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian, meraih hasil yang baik dalam 2 pertandingan penting yang akan datang, ujarnya. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, bicara persiapan timnya jelang melawan timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 23 Maret. Pada pertemuan terakhir, kedua tim harus puas dengan hasil imbang 2-2 saat pertandingan digelar di Bahrain National Stadium. Duel tersebut cukup membekas karena skuad Garuda merasa dirugikan atas kepemimpinan wasit yang kurang tegas memimpin laga. Kali ini Bahrain akan tandang ke markas Indonesia dan sudah pasti laga akan dihadiri puluhan ribu supporter timnas. Dragan Talajic menjelaskan bahwa saat ini dia masih membaca kekuatan lawan. Bahrain akan melawan Jepang dan Indonesia pada bulan Maret ini. Kami menunggu pengumuman skuad Jepang, tetapi kami sudah mengetahui segalanya tentang mereka. Saya rasa tidak akan ada banyak perubahan, tetapi itu tergantung pada mereka. Kami akan memberikan mereka kerja keras, kata Dragan Talajic dilansir bolasport.com dari lawan GDN Online. Pelatih berpaspor Kroasia ini memberikan perhatian khusus pada timnas Indonesia. Dia menyadari bahwa skuad Garuda akan turun dengan kekuatan baru karena beberapa pemain keturunan sudah merapat. Menariknya, dia menyebutkan bahwa lawan mereka kali ini cukup kental dengan nuansa Belanda. Melawan Indonesia, setiap kali dalam daftar ada 2 atau 3 pemain baru. Sekarang, ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lainnya datang dari Liga Belanda. Ini seperti kami akan bermain melawan Belanda. Tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan kemampuan kami, dan kami tidak takut, lanjutnya. Secara umum, Bahrain cukup optimis dengan komposisi tim mereka yang ada saat ini. Menurutnya, semua pemain sudah cukup berpengalaman mengerti apa yang harus dilakukan di lapangan. Para pemain ini telah memiliki kualitas selama 3 atau 4 tahun. Tetapi sebagai seorang pelatih, Anda selalu tahu bahwa ada suatu periode ketika tim tumbuh bersama. Saya pikir ini adalah waktu kami sekarang, tegasnya. Talajic menegaskan bahwa mereka masih belum menyerah di persaingan menuju Piala Dunia. Dia melihat bahwa tim berjuluk The Reds tersebut masih memiliki peluang besar untuk berlaga di ajang sepak bola bergengsi antar negara tersebut. Seluruh tim tumbuh dewasa, mereka sekarang memiliki pikiran yang baik, mentalitas juara, dan mereka saling percaya satu sama lain. Itulah yang membuat saya sangat optimis untuk menghadapi 4 laga ini. Ini adalah kesempatan bagi generasi ini, dan saya mengenal para pemain saya tahu karakter mereka. Kami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kami akan membuat semua orang Bahrain bangga dengan kami dan kami akan lolos ke Piala Dunia, ujarnya. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengirim siwar usai timnas Indonesia kemungkinan bisa diperkuat Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Bahrain akan menghadapi Jepang dan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini. Tim berjulukan The Reds itu lebih dulu bertandang ke Jepang di Saitama Stadium, 20 Maret 2025. Kemudian Bahrain bermain melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan,
Jakarta, 25 Maret 2025. Dragan Talajic mengetahui situasi perkembangan timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu tahu bahwa 3 pemain baru berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Meskipun demikian, ia belak-belakan tak ngeri dengan kekuatan timnas Indonesia. Melawan Indonesia, setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam daftar, kata Talajic dilansir dari GDN. Sekarang, ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan, dan kami tidak takut, ujarnya. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James telah resmi menjadi WNI. Jika perpindahan federasi selesai, mereka bisa membela timnas Indonesia. Emil Audero yang merupakan kiper Palermo di Serie B secara pinjaman dari Como akan menambah kuat lini penjaga gawang, di mana sudah ada Martin Paes. Joey Pelupesi, Lomel SK, menambah kekuatan di lini tengah. Selama ini timnas Indonesia bergantung pada Tom Haye dan Ivar Jenner. Dean James, Go Ahead Eagles, akan menambah persaingan di bek kiri, di mana timnas Indonesia sudah memiliki Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Nathan Choyaon, dan Shane Patinama. Sementara itu, Bahrain sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Mereka baru saja meraih gelar juara Gulf Cup ke-26 pada Januari 2025. Bahrain menjadi juara setelah mengalahkan Oman dengan skor 2-1 di final. Dalam perjalanannya menuju final, Bahrain mengalah Arab Saudi 1-0, Irak 2-0, dan kalah dari Yaman 1-2 di babak penyisihan. Di semifinal, Bahrain menang atas Kuwait dengan skor 1-0. Bahrain tentunya menjadi ancaman serius untuk timnas Indonesia. Mereka bertekad meraih 3 poin demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi persaingan di grup C masih ketat, siapapun bisa menentukan nasib sendiri untuk tampil di ajang terakbar sejagat itu. Pula Romeni mengaku tersentuh dengan fanatisme supporter timnas Indonesia, hal itu membuatnya semakin tidak sabar untuk debut. Kehadiran Romeni diharapkan menambah kekuatan timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengaku mendapatkan sambutan luar biasa di media sosial dari supporter timnas Indonesia. Hal itu bahkan sudah dirasakannya saat dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi. Hingga resmi menjadi WNI dan tersedia untuk timnas Indonesia, kehangatan itu terus terjaga. Anda semua tahu betapa aktifnya mereka di media sosial. Semuanya sedikit meledak, kata Romeni dilansir dari ESPN, Rabu, 12 Maret 2025. Pemain Oxford United itu sudah menyempatkan melihat secara langsung fanatisme supporter saat laga timnas Indonesia melawan timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada November 2025. Ia terheran-heran merasakan atmosfer dalam laga itu. Ketika saya ada di sana, Indonesia, kesannya tidaklah normal bagaimana sepak bola hidup di sana. Saya sungguh menantikannya, tandasnya. Romeni masuk skuad timnas Indonesia dalam 2 laga fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melawan timnas Australia di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu timnas Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Emil Audero Mulyadi resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin, 10 Maret 2025. Kiper pinjaman Palermo dari Como 1907 itu bakal memberi opsi alternatif bagi pelatih timnas Indonesia di bawah Mistar. Pos penjaga gawang tim Garuda menjadi milik Martin Paes sejak ia tersedia pada September 2024 lalu. Paes menggantikan Hernando Ari, yang mulai menunjukkan gejala tak bisa bermain di level tinggi Asia pada babak sebelumnya. Hernando Ari melakukan blunder pada laga kontra Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, lalu kehilangan kepercayaan diri saat jumpa Filipina. Sejak Paes masuk untuk putaran ketiga kualifikasi, problem kiper tersebut tak pernah muncul lagi. Emil di atas kertas akan menjadi pengganti setara, atau setidaknya mendekati, kualitas yang dimiliki Paes. Dengan segala hormat pada kiper jebolan dalam negeri, Emil memiliki kualitas dunia berkat tempaan di Akademi Juventus dan karir di Liga Italia. Musim lalu, ia menjuarai Serie A Italia bersama Inter Milan sebagai Serpian Sommer. Ketum PSSI Erick Thohir pun sedari awal memplot Emil untuk memberi persaingan kepada Paes, karena kiper lokal belum bisa melakukannya.
Kita juga bicara sama Martin Paes, bahwa persaingan itu diperlukan, dan Martin sangat welcome, ucap Ketum PSSI Erick Thohir. Nah, Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai dua kiper yang kokoh. Adapun kiper ketiga akan diisi kiper lokal, sebisa mungkin masih berusia muda. Di posisi ketiga kita akan mempertahankan goalkeeper yang muda, supaya bisa belajar kepada senior-seniornya, ucap Erick Thohir. Dengan pernyataan tersebut, maka bisa disimpulkan Hernando bakal menjabat kiper cadangan ketiga itu. Seorang pelatih timnas biasanya membawa dua kiper cadangan dalam skuad pertandingan yang berisi 23 pemain. Itu berarti, Paes bakal bermain, Emil bakal menanti kesempatan sebagai backup utama, dan Hernando akan berjaga-jaga dalam situasi terburuk. Sementara itu, Nadeo bakal terpental dari skuad pertandingan. Dengan skuad terpanggil berjumlah 30 pemain dan skuad pertandingan berisi 23 pemain, maka akan ada 7 pemain, termasuk Nadeo, yang hanya menonton di tribun eksekutif. Hierarki kiper timnas Indonesia. 1. Martin Paes. 2. Emil Audero Mulyadi. 3. Hernando Ari. 4. Nadeo Argawinata.